Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengelola keuangan usaha agar tidak bingung memisahkannya secara mudah, berikut adalah tips mengatur keuangan buat kalian yang memiliki usaha kecil. Bagi Anda yang ingin memulai usaha, mungkin memisahkan uang pribadi perusahaan memang sulit dilakukan. Yang perlu dipahami adalah bila uang pribadi dan uang usaha masih tercampur, kita tidak akan tahu bagaimana caranya kita bisa mengetahui usaha ini menguntungkan atau malah jalan di tempat. Sebagai contoh, Sinta adalah seorang usaha toko oleh-oleh. Usahanya ini sudah berjalan selama 1 tahun, tetapi setiap bulannya Sinta merasakan seperti tidak mendapat keuntungan. Meski sudah memotong beberapa biaya operasional, tapi tetap saja di akhir bulan seolah tidak mendapatkan profit. Ternyata ini terjadi karena Sinta mencampurkan antara uang perusahaan, uang pribadi. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan oleh banyak pelaku usaha, dan yang paling penting tentunya soal keuangan ini. Namun ternyata masih banyak pengusaha yang tidak memahami cara mengatur keuangan usaha mereka. Berikut ini adalah tips cara mengatur keuangan usaha kecil. Yang pertama adalah pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Kesalahan para usaha mulai dari UKM kecil dan menengah yang biasa terjadi dalam mengelola keuangannya, yaitu dengan menggabungkan uang usaha dengan uang pribadi mereka. Hal ini terjadi mungkin mereka melihat bahwa usahanya ini masih kecil sehingga tidak menimbulkan masalah kalau mencampurkan uang perusahaan dengan pribadi. Tetapi yang akan terjadi adalah kita akan sulit membedakan antara pengeluaran pribadi dan pengeluaran usaha. Alhasil, kebutuhan pribadi kita akan sedikit demi sedikit mengurangi saldo atau dana usaha. Supaya tidak terjadi hal tersebut, solusinya yaitu dengan memisahkan uang pribadi dan usaha secara fisik. Jika perlu, siapkan kotak atau cash drawer atau amplop untuk menyimpan uang yang berbeda. Akan lebih baik lagi jika kita gunakan jasa perbankan untuk menyimpan uang dengan membuka rekening khusus sebagai tempat penyimpanan uang bisnis uang perusahaan. Poin utamanya adalah selalu bersikap disiplin dalam menerapkan cara memisahkan uang ini. Yang kedua adalah buat catatan arus kas. Setiap bisnis bukanlah kegiatan yang dilakukan dengan hanya berdasarkan ingatan. Gunakan catatan yang lengkap untuk memulai bisnis tersebut, terutama keuangan. Minimal kita mempunyai catatan di buku kas untuk mencatat semua proses yang keluar masuknya usaha. Kita bisa mencocokkan setiap hari saldo dengan catatan kas kita. Tujuannya untuk mengontrol aktivitas keluar masuknya uang usaha dan memastikan tidak ada uang yang terselip. Proses pencatatannya dapat menggunakan Microsoft Excel dengan contoh-contoh pencatatan arus kas yang bisa kita jadikan acuan di Google. Jika kita bingung, kita juga bisa membuat catatan arus kas kita dan uang keluar. Berikut adalah contoh pembukuan sederhana. Dari contoh pembukuan ini, kita dapat melihat apakah usaha tersebut untung, jalan di tempat, atau malah merugi. Jika masih belum bisa membuat laporan secara manual, dapat menggunakan juga aplikasi software gratis seperti TurboCash, atau memanfaatkan pihak ketiga dan menggunakan software seperti menggunakan karyawan atau pihak ketiga untuk membantu melakukan pencatatan keuangan usaha kecil. Yang ketiga adalah buat perencanaan penggunaan dana atau uang. Kita tetap harus mempunyai rencana penggunaan dana sebaik mungkin, bahkan di saat kita memiliki modal lebih banyak dari yang kita perkirakan. Jangan menggunakan uang dengan cara membeli barang yang tidak penting, meski saldo kas dalam posisi berlebih. Tanpa adanya perencanaan yang matang, kita akan berada di posisi kekurangan dana. Sesuaikan pengeluaran dengan target penjualan dan penerimaan kas. Tunda rencana-rencana belanja modal jika tidak memberikan manfaat meningkatkan penjualan atau menemukan biaya-biaya belanja. Planning ini dibuat di bulan sebelumnya. Jangan lupa lakukan evaluasi setiap bulan agar bulan berikutnya kita bisa membuat rencana yang lebih baik. Keempat yaitu kontrol arus kas secara efektif. Kontrol arus kas kita secara berkala. Usahakan membayar berbagai tagihan dengan tepat waktu. Jika arus kas lancar, maka berbagai kewajiban yang harus dibayar akan berjalan dengan lancar. Arus kas yang lancar juga akan berpengaruh positif untuk usaha kita. Jangan sampai masalah keuangan permasalahan loss control. Hal ini akan mengganggu aktivitas operasional bisnis kita. Selanjutnya, yang kelima, tegaslah pada diri sendiri atau komitmen. Belajar disiplin memang tidak mudah. Belanja berdasarkan keinginan bukan kebutuhan tanpa disadari terjadi pada diri kita. Jangan berikan kelonggaran meskipun usaha kita masih tergolong UMKM. Sikap komitmen pada diri sendiri akan membawa dampak positif nantinya untuk usaha kecil. Bila perlu, kita dapat menerapkan sistem gaji untuk diri kita sendiri, sekalipun kita yang memiliki usaha itu sendiri.
Dengan sistem ini memungkinkan kita lebih teratur mengatur keuangan bisnis. Terlebih lagi, kemungkinan untuk menggunakan uang usaha akan semakin kecil. Menjalankan usaha kecil memang dituntut untuk menguasai beberapa hal, sekaligus hal yang tidak boleh dilupakan adalah kemampuan kita dalam mengelola keuangan perusahaan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, usaha yang dijalankan akan bisa dikembangkan ke depannya. Semakin besar usaha, semakin kompleks cara mengatur keuangan usaha. Itulah beberapa tips manajemen keuangan bisnis kecil yang dapat kita ikuti dan dapat dijadikan acuan untuk para pelaku UKM di Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.